patriarki itu sangat buruk juga untuk laki-laki. Feminisme itu cuma memanusiakan wanita. Kalau tidak ada feminisme, tidak ada satu wanita pun yang bisa bekerja. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today our topic about feminisme. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Apa itu feminisme dan mengapa organisasi feminisme itu dibentuk? Feminisme adalah perjuangan untuk memberikan hak kepada perempuan sebagai manusia. Karena apa? Kita tahu sebagian besar di dunia ini adalah dunia patriarki, atau di mana laki-laki dianggap di atas perempuan. Dan banyak sekali perempuan yang menderita karena itu. Dari kecil, apalagi zaman dulu ya, dari kecil perempuan itu sudah diajarkan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya juga larinya ke dapur. Perempuan harus menghormati dan menghargai laki-laki. Seorang ibu akan selalu membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki disuruh sekolah yang tinggi, terutama kalau orang yang tidak punya ya. Dan perempuan harus berkorban. Kalau perlu anak perempuan itu tidak perlu bersekolah sama sekali. Anak perempuan diajarkan untuk selalu harus melayani ayahnya dulu, abangnya, bahkan adiknya yang laki-laki. Laki-laki tidak boleh membantu di dapur. Jadi semua harus disiapkan oleh perempuan. Kadang-kadang kalau kita lihat ya, anak masih kecil, dia sudah harus masuk ke dapur di usia 7 tahun untuk menyiapkan sarapan untuk adik laki-laki dan ayah serta siapapun yang laki-laki di situ. Dan yang lebih parah, perempuan pada saat haid dia diisolasikan, seakan-akan itu adalah suatu kotoran atau kesialan di mana dia tidak boleh bersama dengan keluarga di saat itu. Di zaman itu kalau kalian tahu ada tempat khusus di mana perempuan itu diisolasikan pada saat dia haid. Itu semacam gudang atau gubuk kecil. Dan dia juga tidak boleh mendapatkan makanan yang sama dengan orang-orang lain. Yang lebih parah, banyak sekali laki-laki yang abuse terhadap perempuan. Anak perempuan dipukul, istri dipukul untuk masalah kecil. Mungkin masalahnya dia cuma masak garamnya kurang. Itu sah-sah saja kalau dia marah, dia kemudian melempar si istri dengan sup yang panas, dan itu sepertinya itu disahkan saja. Dan itu bukan cuma di Asia, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia, bahkan di Eropa. Anak kecil, anak perempuan itu sudah dijodohkan dan dia harus menurut apapun kata orang tua dia. Tapi kalau laki-laki boleh milih. Kalau dia tidak mau dijodohkan sama anak itu, ya dia boleh milih yang lain. Nah, itu benar-benar sangat menyedihkan dan sangat-sangat menyakitkan. Maka dari itu, ini udah berapa ratus tahun, sebetulnya mungkin 100 tahun, itu sudah mulai dibentuk organisasi feminisme. Dan organisasi feminisme itu banyak yang salah kaprah. Ada yang menganggap bahwa feminisme adalah organisasi yang mengajarkan untuk kita membenci laki-laki. Itu salah sekali. Feminisme mengajarkan bahwa laki-laki harus berada di bawah perempuan. Tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas. Itu adalah kesetaraan. Jadi, perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Dan perempuan itu harus dihargai. Karena apa? Perempuan itu sebenarnya lebih kuat dari laki-laki. Karena apa?
kita di usia 13-14 kita udah merasakan sakit ketika kita datang bulan. Kemudian kita juga mempunyai kekuatan bisa mengandung selama 9 bulan dan melahirkan anak. Dan setiap laki-laki pasti dia berasal dari perempuan. Jadi otomatis dia harus menghargai perempuan, dan itu adalah perjuangan yang besar. Kalau tidak ada feminisme, tidak ada satu wanita pun yang bisa bekerja. Semua harus berada di dalam rumah. Kalau tidak karena feminisme, tidak ada wanita yang bisa berpakaian seperti yang dia inginkan. Sekarang kita lihat kan banyak cewek-cewek yang pakai jeans, pakai celana panjang. Kalau zaman dulu itu bisa dibilang kayak diharamkan, sangat dilarang. Perempuan itu harus benar-benar feminin dengan dandanannya. Dia harus berambut panjang, dia tidak boleh potong rambut pendek, dan itu semua adalah perjuangan dari feminisme. Feminisme itu cuma memanusiakan wanita. Ada hal yang lebih parah yang bisa saya katakan, apa yang dilakukan. Setiap keluarga ingin memiliki anak laki-laki, seakan-akan anak perempuan itu memang tidak berharga bagi mereka, sehingga di beberapa tempat ya, di belahan dunia ini, kalau mereka keluarga miskin, mereka rela, mereka tega menjual anak perempuan mereka untuk menjadi wanita-wanita malam itu. Tapi selalu laki-laki yang diutamakan. Dan sampai saat ini masih banyak di belahan dunia sana orang menyiksa perempuan. Banyak sekali KDRT karena mereka merasa bahwa dunia patriarki itu merasa bahwa mereka itu memang punya hak, mereka punya kuasa, mereka bisa berbuat apa saja. Tapi jangan salah, patriarki itu sangat buruk juga untuk laki-laki. Mau tahu kenapa? Karena dulu juga dibilang laki-laki itu pantang menangis. Kalau kamu menangis, bahkan waktu ibu saya masih kecil, dia sendiri cerita laki-laki itu dilarang menangis, tidak boleh. Kamu itu kalau menangis, kamu bukan laki-laki, kamu seperti perempuan. Atau mungkin ada kata yang lebih worse dari itu. Dan apa yang terjadi? Secara psikologi, kalau kita tidak bisa meluapkan kesedihan kita dengan air mata, tidak bisa meluapkan dengan emosi. Karena apa? Kalau kita mengeluarkan air mata, kita merasakan lebih lega, lebih tenang. Disitulah makanya mereka itu menjadi abuse. Mereka mengangkat tangan pada perempuan, mereka memukul perempuan, memukul anak perempuan. Berarti itu adalah suatu kesalahan mutlak dari sistem patriarki. Jadi kita semua ini harus bersyukur bahwa dengan adanya feminis, perempuan ini sekarang sudah mulai setara. Walaupun masih ada ya KDRT di sana sini, di daerah, di kampung ya, banyak sekali yang memperjuangkan kesetaraan. Bahkan mereka menikahkan anak yang masih kecil. Sampai sekarang ada perjodohan kok. Anak masih 7 tahun, 8 tahun dinikahkan, 12 tahun kemudian dia melahirkan anak. Dan apa akibatnya? Dia menjadi baby blue. Karena setiap manusia itu ada waktunya ya. Karena kita kan memiliki hormon. Ya, jadi kalau kita masih terlalu muda, terlalu kecil, ya pasti kita nggak cocok untuk menjadi seorang ibu. Kalau kita kawin melahirkan di usia 13 tahun, itu adalah waktunya ketika anak itu masih bermain-main, remaja, mau jalan-jalan sama temannya. Saya juga pernah punya, maaf ya kalau saya bilang, pernah punya pembantu yang seperti itu. Dia punya anak di usia 13 tahun dan dia bilang dia tinggalkan anaknya untuk main layangan. Nah itu kan, sampai itu akhirnya anaknya kemana dia nggak ngerti, dia nggak tahu. Nah itu sebenarnya akibat. Berarti ini adalah perjuangan yang panjang dan kita harus menghargai. Jadi jangan salah menempatkan feminis, jangan berpikiran salah terhadap feminisme. Karena kita semua harus bersyukur, perempuan maupun laki-laki harus bersyukur dengan adanya feminis. Itu bukan suatu ekstremis. Dan jangan salah, feminis juga tidak melarang untuk seorang wanita menjadi ibu rumah tangga aja atau housewife. Itu kan
pilihan. Ada perempuan yang ingin bekerja, ingin berkarir, bahkan suaminya sangat mendukung dia menjadi karir woman. Tapi ada wanita yang memang ingin menjadi ibu rumah tangga aja, itu tidak ada salahnya. Semuanya sah-sah aja. Kenapa? Hidup itu pilihan. Apapun yang kamu pilih, ya itu adalah kebahagiaanmu. Ya, kebahagiaan aku tidak sama dengan kebahagiaan kamu kan. Nah, jadi semua orang punya kebahagiaan sendiri. Jadi feminis itu cuma memberikan kesetaraan kepada perempuan dan tidak membedakan lagi gender. Laki-laki juga perlu, kadang-kadang laki-laki juga kita bilang perlu masuk ke dapur. Kita lihat banyak kan anak cowok kalau kos dia masak sendiri, ya, atau dia cuci piring sendiri. Tapi begitu menikah, istri sedang sakit, dia marah-marah karena dia harus cuci piring. Itu kan salah. Karena sebuah rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang bahagia kalau saling asih, mengasihi, mencintai, saling pengertian, saling tolong menolong, ya. Itulah tujuannya feminis. Jadi saya minta kita semua mendukung feminisme, dan semoga untuk kedepannya tidak ada lagi perempuan yang disiksa, tidak ada lagi KDRT, dan tidak ada lagi mengeksploitasi wanita. Oke, mudah-mudahan yang Ama berikan bermanfaat. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.